kesempatan kali ini bersama saya, Risma Rahmanisa, dapat menemani pemirsa dimanapun kalian berada dalam acara Bincang Santai Kemahasiswaan Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Baik, pada hari ini, Bincang Santai Kemahasiswaan akan membahas tentang kenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKKMB. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa PKKMB adalah kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun untuk memperkenalkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam masa transisi sebagai seorang mahasiswa. Namun pada kita ketahui bersama tahun ini PKKMB tidak bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia. Karena dari itu, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana pelaksanaan PKKMB di tahun ini. Dan sudah hadir di samping saya ada Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Itik Permana SIP MSI. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Risma. Waalaikumsalam Bapak. Dan di sebelahnya ada Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Agus Dimyati SHMH. Halo Bapak, selamat siang. Siang Risma. Sehat-sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Mungkin ada dari mahasiswa baru juga melihat nih Pak video kali ini. Jadi saya ingin mengetahui terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Itik ini, sebenarnya kegiatan PKKMB itu seperti apa sih Pak? Dan tujuan untuk melaksanakan PKKMB itu seperti apa? Ya. Baik, Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, terutama calon mahasiswa baru Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon tahun akademik 2020-2021 yang saya banggakan dan dimanapun berada terkait dengan program PKKMB tentang pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Memang pada era sekarang adalah zaman era COVID-19, sehingga kita semua juga memaklumi bersama tidak mungkin untuk dilakukan secara offline atau tatap muka secara langsung. Maka kami dari bidang kemahasiswaan, saya dengan Pak Agus Kepala Bidang Kemahasiswaan sudah mencoba merancang untuk bagaimana pelaksanaan PKKMB di tahun akademik 2020-2021 sekarang ini, tahun ini, supaya dapat terlaksana dengan sukses, dengan lancar. Tentu kita semua alhamdulillah sudah mengacu pada pedoman pelaksanaan PKKMB 2020 yang sudah diluncurkan, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karenanya, kalau kita melihat memang ini agenda rutin tahunan bagi mahasiswa baru pada saat mereka ingin memasuki kehidupan baru di kampus. Tujuan dan hasil yang ingin diharapkan sebetulnya dalam PKKMB itu tidak lain adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, dengan lingkungan sekitar kampus dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa tahu dan mereka cepat beradaptasi baik secara akademik maupun non akademik di lingkungan sekitar kampus. Sementara itu kita juga mempunyai tujuan secara khusus. Kalau tadi secara umum, maka tujuan secara khusus sesuai dengan pedoman dari kementerian itu, kita juga akan menanamkan kembali kesadaran kepada mereka bela negara, bela bangsa, bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentu ini sesuai dengan panggilan kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Pancasila. Kemudian kita juga kami ingin memperkenalkan bagaimana pembelajaran secara efektif dan baik terhadap mahasiswa baru, sehingga mereka nanti menjadi sebuah sivitas akademika di perguruan tinggi khususnya di Universitas Swadaya di Cirebon, UGD Cirebon, dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan dan perguruan tinggi. Seperti apa? Tentu ada bedanya. Kalau kemarin adik-adik kita ini masih di lingkup SLTA, SMK, MA dan sebagainya, sekarang mereka berpindah. Pola pikir, paradigma, serta etika karakternya pun harus segera berubah menyesuaikan diri. Nah, perubahan itulah yang
harus kita sama-sama bangun dan harus kita sama-sama ciptakan gitu pemikiran bersama-sama. Kemudian juga kita akan memperkenalkan tentang hak dan kewajiban kepada seluruh mahasiswa baru yang sebagai insan pradewasa bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Oleh karenanya kita juga ingin mewujudkan kehidupan kampus yang ramah, yang aman, yang sehat, serta beretika. Kita mempunyai moto Undip Pintar. Oleh karenanya kita juga harus menyiapkan mahasiswa baru sejak dini, memperkenalkan bagaimana kiat-kiat sukses mereka belajar di perguruan tinggi. Kalau dulu selama di sekolah menengah atas mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran IT, kemudian pembelajaran hal-hal yang bersifat dengan sesuai dengan KBM mereka, maka kita tingkatkan, kita serap bagaimana juga dia bisa mengembangkan pengembangan dirinya melalui konsep dan praktik sekarang oleh Mas Menteri itu kami dukung, yaitu praktik Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oleh karenanya kita juga sudah menyiapkan teman-teman di BPA dan pengembangan akademik JJ sudah menyiapkan bagaimana konsep kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Belajar. Oleh karena kita sudah menyiapkan hal itu. Kemudian juga kita akan menyiapkan mereka merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentu ini kita juga akan sudah membangun kemitraan yang selama ini dengan para pengguna lulusan, kemudian dunia industri, ya, baik di pemerintah maupun swasta, instansi-instansi, sehingga mewujudkan mahasiswa ini menjadi pembelajar yang lincah, tangguh di masyarakat. Oleh karenanya kita juga ingin mempunyai grade akhir output dari hasil PKKMB itu. Mereka juga yang diharapkan memahami dan mengenali lingkungan kampus bagian tadi. Bagaimana dia mengetahui tentang lingkungan kampusnya, bagaimana dia mengetahui di mana fakultasnya, prodinya, tentu dengan tupoksinya, pada para pejabatnya dan sebagainya, alumninya, sehingga dia bisa memacu dan memicu proses belajar mengajar, pengetahuannya secara atraktif gitu ya, sehingga cita-citanya kami harapkan juga akan dihantarkan dengan sebaik-baik. Oleh karenanya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air, bela negara kepada mahasiswa baru ini juga kita akan siapkan materi. Tentu nanti Pak Tiro akan menyiapkan bagaimana secara teknis siapa pematerinya dan sebagainya. Kita sudah punya tornya, sudah punya pedomannya dan mitra kerjanya. Selama ini juga kita bermitra dengan beberapa unit terkait instansi pemerintah maupun swasta, baik itu di lingkungan Cari Majak Kuning maupun di kementerian ya, di Jakarta, Kemenhan, Kemendikbud, kemudian Menristek dan sebagainya, tentu dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar. Karena alumni kita yang jumlahnya sekitar 32 ribuan, GC ini sudah menyebar sekali. Alumninya kemana-mana, bahkan ada yang menjadi pejabat-pejabat negara, tentu di pemerintahan pusat banyak, sampai ke daerah. Artinya hasil yang diharapkan juga kita akan memahami pentingnya pendidikan yang akan ditempuh oleh mereka. Mereka diberikan bagaimana itu pedoman akademik, bagaimana menyelesaikan studinya, bagaimana dia menyelesaikan juga semester pendek dan sebagainya. Kita akan explore. Ujung-ujungnya akan tercipta persahabatan dan kekeluargaan antara mahasiswa dan dosen serta tenaga pendidikan. Saya kira itulah hal-hal yang sudah disiapkan. Tentu ini juga akan menyiapkan secara daring, secara online akan dipersiapkan. Bagaimana hal-hal itu akan disiapkan? Baik. Ya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Perkana SIPMSI bahwa kegiatan PKKMB ini juga kan untuk penambahan wawasan dari segi bela negara, cinta tanah air, sesuai dengan 4 pilar kebangsaan kita. Lalu tadi disebutkan juga terkait teknis ya Pak ya. Mungkin kalau untuk teknis akan disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Kemahasiswaan UGJ, yaitu Bapak Agus Dimianti SHMH. Nah, bagaimana nih Pak teknis yang tadi disebutkan oleh Bapak Ipik terkait pelaksanaan PKKMB ini berlangsung secara daring atau online? Baik, terima kasih.
pembelajaran secara online ini bukan hanya PKKMB saja. Nanti juga setelah perkuliahan dimulai, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan kegiatan belajar di kampus masih diselenggarakan secara online. Oleh karena itu saya berharap tentunya bagi calon mahasiswa baru UGJ tidak ada kesulitan tentang jaringan internet. Mudah-mudahan harapan saya seperti ini. Karena kalau ada kesulitan di jaringan internet, maka secara otomatis mahasiswa baru tidak akan bisa mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan PKKMB ini substansinya tidak ada yang berubah. Diawali dengan pembukaan rapat sidang senat terbuka, lalu nanti akan ditutup oleh Pak Rektor, serah terimakan ke panitia PKKMB tingkat fakultas. Prosesi acaranya tidak ada yang hilang, sama seperti prosesi acara offline atau secara langsung. Hanya karena ini diselenggarakan secara online, maka para mahasiswa baru tidak boleh hadir ke kampus, tapi cukup di rumahnya masing-masing saja, karena pelaksanaan atau jalannya acara PKKMB akan disiarkan secara langsung melalui live streaming YouTube milik bidang 3 kemahasiswaan, yang nanti alamat YouTube-nya akan kita share melalui medsos yang ada di bidang 3 dan yang ada di teman-teman panitia, ataupun nanti akan dibantu disosialisasikan oleh para ormawa yang ada di luar. Sehingga para mahasiswa baru cukup nonton YouTube saja di rumah. Bagaimana prosesi jalannya rapat sidang senat terbuka, akan dikukuhkan saudara menjadi calon mahasiswa di lingkungan UGJ. Nanti ada sambutan Bapak Ketua Yayasan, ada sambutan Pak Rektor, lalu diisi dengan perkenalan dari sivitas akademika. Semuanya akan ditayangkan melalui live streaming YouTube. Untuk itu, bagaimana sekarang agar calon mahasiswa itu interaktif, tidak YouTube-nya dinyalakan terus mereka tidur atau malah tidak memperhatikan tayangannya. Nah, hal ini sudah kita antisipasi, makanya tetap di dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini kita akan bagi gugus. Jadi satu gugus kurang lebih ada 15 sampai 20 calon mahasiswa-mahasiswi yang nanti setiap gugusnya akan dipandu oleh panitia. Ada kakak panitia dari kakak tingkat yang sudah terbiasa mengikuti kegiatan PKKMB ini. Lalu nanti juga akan tetap ada dialog interaktif bagi calon mahasiswa yang secara kebetulan sedang mengikuti materi, umpamanya kegiatan bela bangsa atau bela negara, dia tidak paham, nanti akan disiapkan 10 HP untuk bisa menghubungi nomor tersebut, atau silakan menghubungi nomor ketua gugusnya. Mau bertanya apa, silakan, nanti ketua gugus itulah yang akan menyampaikan ke pemateri. Ini dari gugus sekian, ada pertanyaan atas nama ini dari fakultas mana, yang nanti akan langsung dijawab. Setiap calon mahasiswa tiap hari wajib mengisi kehadiran. Kehadirannya tentunya secara online, tapi tekniknya itu di ketua gugus yang ngatur. Jadi setiap kegiatan, sesi acara berganti selalu harus mengisi tanda hadir peserta dulu. Kalau kehadirannya kurang dari 30%, maka calon mahasiswa baru dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak mendapatkan sertifikat PKKMB. Silakan bagi mereka yang tidak lulus di PKKMB tahun ini, maka untuk mengulang PKKMB tahun yang akan datang. Karena persyaratan sertifikat PKKMB ini sangat penting untuk memasuki organisasi kemahasiswaan baik di tingkat fakultas ataupun di tingkat universitas. Itu dan juga sebagai persyaratan di penerimaan beasiswa. Oleh karena itu, silakan adik-adik dan teman-teman mahasiswa baru untuk mempersiapkan bagaimana agar jaringan internetnya nanti tidak ada gangguan. Dan untuk mereka yang ada di pelosok mungkin yang tidak terjangkau internetnya, saya harap untuk berpindah
domisili dulu, mengikuti saudaranya atau siapa lah temannya yang bisa terjangkau oleh jaringan internet. Karena kalau ini tidak diikuti, tentunya sangat disayangkan, dia harus mengikuti lagi pada alumni. Kira-kira gambaran singkatnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya teknisnya nanti akan ada di informasi di bidang kemahasiswaan tentang PKKMB. Silakan bisa lewat telepon, Web. atau web atau di WA ya, bagi teman-teman mahasiswa baru. Begitu kira-kira. Baik, nah untuk pelaksanaannya nih Pak, kapan sih Pak pelaksanaan PKKMB dan berapa hari? Pelaksanaannya dilaksanakan di tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 untuk tingkat universitas, tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 untuk tingkat fakultas. Jadi ada 2 sesi, di tingkat universitas 2 hari, di tingkat fakultas 2 hari. Dan baik di tingkat universitas maupun tingkat fakultas semuanya sama. Sekarang ini PKKMB-nya dilaksanakan secara online. Bulan Oktober ya Pak ya? Bulan Oktober, betul ya, 6 sampai 9 bulan. Jadi pelaksanaannya dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Oktober, 2 hari di tingkat universitas, 2 hari di tingkat fakultas, dan keduanya pun dilaksanakannya secara daring melalui akun YouTube kemahasiswaan UGJ ya Pak ya? Jadi bagi calon mahasiswa baru yang belum mendaftarkan untuk menjadi peserta PKKMB, silakan untuk mendaftarkan di tingkat fakultas dan di tingkat universitas. Kalau di tingkat universitas saya lihat hampir 80% udah daftar ya. Mungkin yang nanti teknik pendaftaran di tingkat fakultas, silakan bisa menghubungi fakultas masing-masing. Nah, lalu setelah kegiatan PKKMB dari tahun-tahun sebelumnya juga selalu ada kegiatan inaugurasi Pak setelah PKKMB ya. Nah itu kegiatan inaugurasi ada atau tidak dan kapan pelaksanaannya? Ya, untuk inaugurasi karena itu kan acara pengukuhan menjadi mahasiswa setelah mengikuti PKKMB yang tentunya tidak bisa diselenggarakan secara online. Sangat sulit bagaimana pengukuhan itu dilakukan secara online karena wisuda pun sekarang ini belum ada kepastian diselenggarakan secara online. Oleh karena itu di bidang 3 sudah diambil sebuah keputusan untuk inaugurasi tahun sekarang ini untuk sementara diadakan terlebih dahulu dan diganti oleh kegiatan yang sama substansinya nanti setelah perkuliahan berjalan secara online. Ini kegiatan inaugurasinya diadakan ya Pak? Ya, sementara sampai nanti Sampai ada informasi. ya kuliah secara Oke, baik. Pemirsa dimanapun kalian berada, tadi sudah disampaikan mengenai pelaksanaan, teknisnya, serta kapan PKKMB ini dilaksanakan. Semoga informasi ini bisa menjawab juga pertanyaan dari mahasiswa baru yang nanya kapan ini dilaksanakan, teknisnya bagaimana. Berarti teman-teman yang ada di rumah juga jangan lupa menyiapkan kuota ya Pak ya, kuota jaringan internet, dan dilaksanakannya di aplikasi YouTube Kemahasiswaan Universitas Wadaygunungjati. Dan untuk informasi lebih lanjut, mungkin teman-teman juga bisa langsung follow Instagram Kemahasiswaan UGJ